Saya berharap Gibran Rakabuming maju menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Pak Prabowo Subianto. Kalau Pak Gibran maju Presiden Republik Indonesia, saya percaya menang telak, tak ada yang bisa mengalahkan. Ada oknum-oknum tertentu yang mengatakan bahwa Gibran terlalu muda. Pemikiranmu salah, pemikiranmu kampungan, pemikiranmu kolot. Kenapa? Raja Daud itu usia 16 tahun, Tuhan memilih dia menjadi raja. Napoleon Bonaparte katanya usia 17 tahun dia sudah menjadi pemimpin besar, ya. Kenapa Anda takut? Ada banyak juga bupati wali kota yang termuda. Hanya skalanya berbeda antara lokal dan nasional. Saya kira Gibran Rakabuming mampu memimpin Indonesia. Oleh karena itu saya berharap Mas Gibran maju Presiden Republik Indonesia setelah Pak Prabowo Subianto. Saya akan deklarasi mendukung Bapak Gibran karena Bapak Gibran adalah top, mantap, ya. Dukung Mas Gibran jadi Presiden Republik Indonesia. Alor boy. Terima kasih Mas Wapres untuk sambutannya, luar biasa, tepat sekali. Terima kasih semuanya. Apa bro? Masalah apa itu? Jadi kita baru selesai, ya kan Fik? Wah luar biasa sambutannya. Wah RI2 menyambut YouTuber Nusantara dan kita dalam suasana santai. Betul. Padahal kita yang gugup betul. Aku kemarin itu sama Bapak nggak gugup gitu loh. Ya kan karena Bapak kan memang kan orangnya kan suka bercanda juga ya. Gitu. Kalau Mas Wapres tadi mana ya? Ini parah. Aduh. Ini luar biasa nih YouTuber Nusantara ini. Ini dobrakan yang bukan main ini. Ya kalau kita bilang sih alhamdulillah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ini. Siapa kita ya? Siapa kita? Dari kampung-kampung gitu loh. Semua orang yang udah di sini tinggalnya, udah jauhan segala macam. Dan juga sambutannya ramah-ramah lagi. Jadi kita lagi ada di Istana Wakil Presiden ya. Bukan kaleng-kaleng itu bernusantara nih bro. Bukan camat, bukan kepala dinas main-mainnya. Bupati juga nggak laku lah. Kenapa manggilnya Ternak Mulyono sih? Sopan banget. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Sepertinya enak ya jadi buzzernya Fufu Fafa ataupun buzzernya Mulyono. Kalau nggak dapat jatah komisaris, tentunya mereka mendapatkan bayaran yang sangat besar dan juga bebas keluar masuk istana. Pantas saja akhir-akhir ini para buzzer-buzzernya Fufu Fafa ataupun Mulyono sangat getol bersuara di media sosial, seperti video yang kita lihat di awal tadi, di mana Pris Alor Boy berusaha untuk bagaimana agar bisa mendapatkan porsi minimal diundang seperti para buzzer-buzzernya Fufu Fafa, yaitu YouTuber Nusantara. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat menohok dari netizen untuk para buzzernya Mulyono ataupun Fufu Fafa yang lagi dirujak habis-habisan. Teman-teman, kita sekarang YouTuber Nusantara memastikan bahwa hari ini Rismon dipanggil dan tidak datang. Tidak datangnya kenapa? Ya ada mungkin korengan atau apa, terus nggak tahu. Tapi yang paling pasti ya kita aja tidak dipanggil datang bang. Mas Alur dipanggil nggak datang bang. Nah sekarang lu mau lari kemana kalau sudah seperti ini? Lu mau lari kemana bakal kena. Nah nanti kalau sudah 1, 2, 3 kali dipanggil juga nggak datang juga. Nah siap-siap jemput masa. Tenang. Mudah-mudahan ya besok ada pemanggilan yang kedua, tanggal 2, kemudian tanggal 3, kemungkinan besok Roy Suryo atau siapa. Ya kita besok kesini lagi. Nah kita mau ketemu Roy Suryo. Tugas Wapres ternyata bukan cuma ngurusin negara, tapi ngurusin YouTuber, briefing YouTuber,
menyiapkan lowongan kerja sebagai komisaris, CEO, dan juga manajer baru. Ada berapa tempat tuh nanti yang kosong buat ngisi cecunguk-cecunguk ini, ya kan? Jangan lupa siapin saldonya untuk ditransfer ke cecunguk-cecunguk tadi, karena mereka saya yakin kelaparan. Terus cecunguk-cecunguk ini nggak punya kepentingan, nggak diundang, kenapa datang ke situ? Nggak punya malu, malah ngata-ngatain si Rismon yang diundang nggak datang. Saya tanya balik kepada cecunguk-cecunguk ini, apa kabarnya Baginda Nabi Mulyono yang diundang, yang bersangkutan justru nggak datang waktu di persidangan? Yang tolol siapa sih sebenarnya? Saya heran deh. Kalau kelaparan, jangan ke Polda, tapi ke pasar beliin pisang ya. Jangan lupa kalau di briefing sama blimbing sayur sama Mas Wapres kalian, diperhatikan jangan sampai kayak Bareskrim ya. Briefingnya tahun 1983, si Baginda Mulyono bilang tahun 1985. Salah briefing. Diperhatikan baik-baik, jangan sampai meletot lagi ya. Buat Mas Wapres, lain kali kerjaannya dibereskan dulu masalah negara ya. Jangan ngurusi cecunguk-cecunguk receh. Masa yang berkualitas tetap Mas AHY. Malam ini gua bener-bener pengen nantang kau Rismon, pengen nantang. Guys, setelah ada pertemuan antara Badr Laknatullah dengan para junjungannya, ini muncul lagi guys, muncul lagi gerombolan yang katanya nantangin untuk masalah ijazahnya Dr. Rismon, ya kan? Katanya Dr. Rismon itu ijazahnya palsu dari Jepang, S3 dari Jepang. Nah, kalau gue sih setuju aja ya kan, setuju aja, silakan kalian usut ijazahnya Dr. Rismon, ya kan? Kalau perlu pidanakan tuh Dr. Rismon. Gue sih setuju guys, setuju. Kalau emang Dr. Rismon itu nggak punya ijazah atau secara akademis dia itu bohong. Tapi dengan syarat tunjukin ijazah si Mulyono, ya kan? Tunjukin ijazah Jokowi. Tapi kalau bener-bener ijazah Jokowi itu palsu, nih gerombolan-gerombolan ini harus dipertanggungjawabkan juga nih. Lu mau nggak lu? Jangan cuma cengenges doang lu. Gua tahu lu udah habis dapet duit lu dari junjungan lu. Begini nih Badr Laknatullah kayak begini nih yang mengadu domba rakyat Indonesia. Coba kalau misalkan ijazah Jokowi emang palsu, lu berani nggak mempertanggungjawabkan lu? Masuk bui berani nggak lu? Ah, gerombolan kurap lu. Ah, gua colok mata lu satu-satu lu. Coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang sionya sio ayam? Oh, sedikit. Coba. Hanya di Konoha, kekayaan diwariskan ke anaknya, hutang diwariskan ke rakyatnya, malah dipuji-puji, dasar termul. Nah, ini parah ini. Ini sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya mas? Asal susunya. Sebelumnya kan tempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Dah, ya. Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Kita silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada anak-anak yang stunting nggak? Sehat semua ya? Ada beberapa, oke. Nanti kita berikan atensi khusus juga ya. Bentar, oke. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua.
pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Makanya kalau bisa belajar tuh belajar, jangan main HP mulu tiap hari. 52 dikurang 13, 2 bisa nggak dikurang 3? Pinjam dari 5. 5 nya